Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kewajiban kita sebagai hamba, di mana syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekaligus syukur kita jadikan sebagai kebutuhan agar kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah para jamaah sekalian, kalau kita ingin lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu menjadikan seluruh apa yang Allah beri untuk merealisasikan dan menyempurnakan syukur. Karena rahmat itu selalu menyertai syukur. Semakin kita syukur, semakin Allah sayang. Semakin kita kufur, semakin jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokuskan diri kita kepada syukur dengan selalu ikhlas dalam beramal dan selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian kita pada hari ini di majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas suatu tema yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang syukur, sabar, dan taubat. Pemaparan yang akan saya berikan pertama dari sisi pengertian masing-masing syukur, sabar, dan taubat. Kemudian yang kedua, hubungan, ya, hakikat syukur, sabar, dan taubat, dan hubungan di antara ketiga hal tersebut. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Kemudian yang terakhir adalah ya, sebab syukur, sabar, dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, pertama kita bahas pengertian dari masing-masing hal tersebut, yaitu syukur, sabar, dan taubat. Para ulama selalu menyampaikan bahwa pengertian secara terminologi atau istilah selalu erat hubungannya dengan pengertian secara etimologi atau secara bahasa. Bahkan dalam memahami suatu perkara, kita harus memahami dulu sesuatu tersebut secara bahasa. Karena biasanya tidak pernah jauh dari pengertiannya secara bahasa. Contoh, apa pengertian sholat? Pengertian sholat adalah sholat secara bahasa artinya doa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menggunakan kata salat berarti doa. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari mereka yang fungsinya adalah membersihkan harta mereka dan mensucikan hati mereka. Wasalli alaihim, dan doakan mereka.
Allah katakan wasalli, yaitu doakan mereka, ud'u lahum. Inna salataka sakanun lahum. Sungguhnya doamu sungguh doamu akan menimbulkan ketentraman bagi mereka. Jadi pengertian salat itu doa. Sementara definisi salat secara istilah syar'i adalah amal ya yang diniatkan karena Allah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Diakhiri dengan salam, amal yang dikerjakan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, apa hubungan antara pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah? Tadi dikatakan secara bahasa artinya doa. Dan memang dalam doa atau dalam sholat yang dituntut atau hal terpenting dalam sholat, justru tujuan kita sholat adalah berdoa. Itu tujuan kita, tujuan utama kita mengerjakan sholat adalah doa. Makanya di dalam sholat ada doa terbaik, yaitu doa minta hidayah. Itulah sebabnya mengapa Allah wajibkan kita membaca Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah ada doa memohon hidayah. Ya, itu sebabnya kenapa membaca Al-Fatihah adalah rukun. Karena Allah paksa kita untuk berdoa meminta hidayah kepada Allah. Kemudian juga di sholat ada waktu mustajab doa di saat sujud dan di akhir tasyahud. Jadi seluruh perkara agama, sholatnya, zakatnya, puasa Ramadan, haji, umrah, selalu pengertiannya secara bahasa memiliki hubungan dengan pengertiannya secara istilah. Zakat, pengertian zakat itu artinya tumbuh. Makanya kata ulama, kalau ada orang jual rumah, dia tidak kena zakat. Karena dia bukan harta yang diputar, menguntungkan. Makanya kaidahnya zakat itu setiap harta yang mengalami pertumbuhan atau untung. Maka untuk membersihkannya dengan cara dizakatkan. Selama mencapai nisab dan mencapai haul. Jadi ada kata zakat, dikunci oleh kata zakat, tumbuh. Jadi kalau tidak tumbuh, dia tidak ada zakatnya. Gitu. Tidak ada zakatnya. Ini untuk apa? Zakat atau harta, jenis harta yang bukan termasuk harta zakat. Karena harta ada dua. Ada harta zakat, ada harta bukan zakat. Kalau harta zakat, tumbuh atau tidak tumbuh, Allah dan Rasul tentukan dia harta zakat, keluarkan dia. Keluarkan zakatnya, seperti misalnya emas. Jadi kalau kita nyimpan emas, ya, lalu mencapai nisab, kan emas kan naik terus tuh. Kebetulan naik terus, tapi karena dia jenisnya harta zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Kembali lagi, kata zakat itu artinya adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Kalau kita bahas panjang lebar. Jadi kita ingin buktikan bahwa setiap ada pengertian suatu perkara agama secara bahasa pasti punya hubungan dengan pengertiannya secara istilah. Apa pengertian syukur? Syukur artinya mengakui. Rasulullah SAW menjelaskan makna syukur. Kata Nabi alaihissalam, abu'u bi ni'matika alaih, abu'u laka bi ni'matika alayya. Makna abu ya ini a'tarif, saya mengakui ya nikmatmu atas diriku. Jadi syukur itu dasarnya mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla. Memang ada penjelasan. Makna syukur itu artinya semakin tunduk kepada Allah, khudu',
semakin mengingat Allah, mencintai Allah, taat kepada Allah, tunduk, cinta, dan taat. Tapi semua itu tidak akan ada pada diri kita kalau kita tidak mengakui. Tidak mengakui nikmat Allah, tidak mengakui peranan Allah, tidak mengakui kebaikan Allah. Gak ada yang namanya tunduk tuh, gak ada. Makanya Firaun, kenapa dia kufur? Padahal secara logika harusnya yang berhak untuk kufur, yang lebih berhak untuk kufur itu Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam jauh lebih kaya daripada Qarun. Karena orang terkaya sepanjang peradaban manusia, sepanjang sejarah dunia, Nabi Sulaiman. Kekuasaannya itu sangat luas sekali. Pasukannya bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan jin dan binatang. Tapi kenapa Nabi Sulaiman yang lebih kaya tidak kufur? Sementara Qarun yang tidak lebih kaya Nabi Sulaiman kok malah kufur? Karena dia tidak mengakui nikmat Allah. Karena dia tidak mengakui nikmat Allah. Jadi awal syukur mengakui. Makanya lihat apa kata Nabi, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya sukses seperti sekarang ini karena hasil keringat saya. Jadi dia tidak mengakui peranan Allah. Di situ awal kufur. Jadi kalau kita ingin bersyukur, kita harus selalu mengakui saya bisa muslim karena Allah. Saya bisa beriman karena Allah. Saya bisa sehat bukan karena saya dokter, bukan karena saya menerapkan pola hidup sehat. Karena itu semua tidak menjamin saya sehat karena Allah, karena rahmat Allah. Itu kalau kita jaga, insya Allah tidak ada kufur dalam hidup kita. Selalu kita mengakui nikmat Allah, mengakui peran Allah, mengakui bahwa semua ini yang telah kita capai adalah berkat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kapan kita tidak mengakui, lalu menisbatkan nikmat kepada diri kita, maka itu awal kufur kita. Makanya awal kufur nikmah namanya. Dan itu yang dimaksud Allah oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kufur di sini kufur nikmah. Sudah, apa makna kufur? Menolak. Ya. Mengabaikan, sudah melupakan nikmat Allah. Wa la in kafartum, kalau kalian melupakan nikmat Allah, melupakan peranan Allah, inna adzabi, aku siksa batinmu. Jadi syukur itu nikmat batin, kebahagiaan, ketentraman jiwa. Sementara kufur nikmah, azab bagi jiwa dan batin. Makanya kita kalau ingin menikmati hidup, kalau ingin terasa selalu bahagia hidup ini, selalu mengakui dan mengingat nikmat Allah. Jadi kita jangan hanya menjelaskan syukur secara global. Syukur itu mengakui dan mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu caranya. Ya. Coba bayangkan, kenapa kita juga diminta untuk bersyukur di saat kita dalam keadaan sulit? Karena kita lupa, ingatnya susahnya saja. Ingatnya masalah. Tapi gak mengingat. Misalnya kita dikasih sakit oleh Allah, kita lupa berapa lama kita sehat. Perbandingan waktu antara sehat dengan sakit jauh lebih banyak sehat, tapi kita lupa. Itulah menyebabkan kita kufur. Itulah menyebabkan kita suudzon kepada Allah. Makanya kalau ingin bersyukur, jangan lupa nikmat Allah. Selalu akui, terus ingat, mengakui. Udah itu aja deh. Ditancapkan di dalam diri kita selalu kekuatan, selalu mengakui ketika kita mencapai pada titik tertentu, ya, saya bisa seperti ini. Jangan ada menisbatkan diri kepada diri kita, menisbatkan nikmat ini karena Allah, hadza min fadli rabbi, gitu ya. Kalau kita berada di atas, akui nikmat Allah. Kalau di bawah, ingat nikmat Allah. Itu cara kita agar balance, seimbang jiwa kita, tidak stres, ya, tidak juga depresi.
Kemudian sabar. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Allah Ta'ala menggunakan kata sabar, maknanya menahan diri. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Tahan dirimu ya Muhammad untuk selalu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, yang bertauhid kepada Allah. Jadi kamu harus tetap bersama orang-orang yang bertauhid. Tahan dirimu, wasbir. Apa yang maksud menahan diri? Menahan diri pada apa yang dihalalkan Allah, itu sabar. Jadi kalau kita menahan diri kita pada hal-hal, pada batasan yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah, maka itu termasuk sabar. Selama dibolehkan Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, seorang karyawan dizalimi, tidak digaji oleh majikannya. Lalu dia dibilang sama tetangganya, temannya, sabar, ya sudah itu ujian. Nggak bisa, saya tuntut. Saya berhak menerima gaji itu. Apakah seorang pembantu yang menuntut itu berarti tidak sabar? Tidak. Karena dia melakukan suatu perkara yang dihalalkan oleh Allah. Berarti semua sabar. Ya. Contoh lain, kita dihina. Kalau kita balas, termasuk sabar atau tidak? Sabar, karena dibolehkan. Tapi memaafkan lebih afdal. Kan Allah bilang, wa anta'fu. Engkau memaafkan, dihina orang. Misalnya dia menghina dengan kata binatang. Lalu kita jawab, kamu juga. Boleh atau tidak? Boleh. Sabar atau tidak itu? Sabar. Kalau bagi ibu tidak. Sabar, jangan dibalas. Salah, itu sabar. Membalas itu sabar. Tapi memaafkan lebih baik. Beda. Udah maafkan saja. Itu boleh, bahasanya begitu. Tapi kita pemahamannya adalah sabar itu berarti tidak salah. Ingat, kembali kepada asal kata sabar. Sabar itu artinya menahan diri pada apa yang dibolehkan Allah. Selama apa yang kita lakukan boleh, itu termasuk sabar. Jadi, karena tidak semua orang imannya kuat, Bu. Dihina, hitam, pendek. Astagfirullah. Kamu juga. Boleh nggak begitu? Boleh. Sabar atau tidak? Sabar. Saya ajari nih, Bu, supaya sabar yang benar bagaimana. Karena tidak semua orang bisa, Bu, menahan, Bu. Bisa dimengerti, Bu? Ibu ngeliatnya jangan gitu, saya takut. Jadi kita ini harus tahu mana sabar, mana memaafkan. Tapi kalau iman kita kuat mengatakan, ya udah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ladang pahala. Saya dihina orang, alhamdulillah. Itu lebih baik. Tapi dengan kita membalas, tidak mengeluarkan kita dari batas sabar. Baik, kita sakit. Lalu kita mengeluh. Aduh, ya Allah, sakit. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Sabar atau tidak dengan kita merintih kesakitan? Sabar atau tidak itu? Nah, ini yang ibu bener-bener ngaco ibu tuh. Ketika seorang merintih kesakitan, itu tidak keluar dari batasan mubah, boleh. Yang dilarang adalah, ya Allah, kenapa saya sakit? Nah, ada mulut nih, keluar kata, kenapa saya harus sakit? Salah apa saya? Dosa apa? Saya selama ini ngaji, sholat, kenapa saya sakit ya Allah, menderita seperti ini? Sudah berani memojokkan Allah dan itu sudah keluar dari sabar. Karena sudah masuk, ya, sudah melampaui batas mubah. Sudah melampaui batasmu, sudah mempertanyakan keputusan Allah. Itu beda. Tapi kalau, aduh ya Allah, sakit ya Allah, tidak keluar dari sabar. Boleh. Tapi Imam Ahmad, begitu waraknya dia, begitu tingginya takwa beliau, sampai beliau sakit nih, dia menderita, dia merintih. Ya Allah, aduh. Dia ingat firman Allah, "Ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid." Setiap ucapan diucapkan pasti dicatat. Dia takut nanti catatan amalnya ada kata aduh. Makanya dia kalau sakit nggak tahan.
Bukan karena tidak sabar, takut dicatat amalnya ada kata aduh, ya Allah, aduh. Makanya dia tahan. Karena setiap ucapan kita pasti dicatat oleh malaikat. Levelnya udah beda, itu tinggi, kita nggak sampai itu. Dan kita harus realistis. Kalau iman kita lemah dan kita merasakan sakit dari penyakit yang kita derita, tidak masalah apabila kita merintih kesakitan. Asal tidak ada ucapan kita yang cenderung menyalahkan Allah, yang cenderung mendiskreditkan Allah. Itu hati-hati, itu berarti sudah keluar dari sabar. Ya, jadi sabar itu menahan diri pada apa yang dibolehkan Allah, pada apa yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya sekarang gini, kalau jamaah nih lagi disampaikan materi tapi ternyata banyak yang ngobrol, tuh Ustadz bilang, "Ibu, kira-kira Ustadz sabar atau tidak?" Tapi ibu bilang, "Sabar Ustadz, sabar." Kira-kira nasi itu tepat atau tidak? Lah kan mengingatkan jamaah agar tidak ngobrol kalau lagi ada, kalau sudah dimulai kajian. Itu boleh atau tidak itu? Berarti masuk dalam sabar atau tidak? Sabar. Jadi jangan dinasihati, "Sabar Ustaz, sabar." Ini yang perlu dikoreksi. Kalau saya memaki-maki ibu, memaki-maki jamaah, "Ibu, tahu diri dong." Misalnya, kata-katanya kasar. Kalau ibu ngaji, ya tubuh ibu, jiwa ibu di sini. Gitu. Kalau punya masalah, punya pikiran masalah di keluarga, jangan bawa sini, dimarahin. Sudah melampaui batas. Itu berarti sudah tidak sabar. Tapi kalau diingatkan, dia agak marah karena jamaahnya tidak punya adab, di majelis kok ngobrol, itu berarti apa termasuk? Masih dalam ranah sabar. Gitu ya? Baik, sekarang taubat. Taubat itu artinya menyesal. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan makna taubat. Kata Nabi alaihi salam, "An-nadamu taubah." Taubat itu artinya menyesal. Makanya ketika para ulama menyebutkan syarat-syarat taubat, mereka menyebutkan ada 5 syarat taubat. Ya, ada 5 syarat taubat. Tapi yang satu, sebagian ulama tidak menyebutkan. Tapi ini juga penting, yaitu bertaubat karena Allah. Bukan karena ingin ditangkap polisi, bukan karena takut sakit, bukan karena apapun. Pertimbangan dia bertaubat karena Allah. Syarat ini, sebagian ulama menyebutkannya, sebagian tidak. Yang kedua, pasti selalu syarat yang kedua dari taubat disebutkan para ulama adalah menyesal. Karena ini dijelaskan, disebut secara langsung oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. An-nadamu taubah. Taubat itu menyesal. Ya. Taubat itu menyesal. Menyesal yang seperti apa? Ada rasa sedih. Ya. Karena telah melakukan kesalahan, jadi perasaannya bercampur, sedih dan benci, itu namanya menyesal. Sedih terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan benci terhadap perbuatan yang telah dilakukan, itu namanya menyesal. Jadi perpaduan antara sedih dan benci itu baru menyesal. Makanya kalau ada orang menyesal, misalnya ada orang menyesal, "Ya Allah, sedih saya telah ngomongin orang, membicarakan aib orang, sedih saya Allah." Tapi nggak ada rasa benci, masih pengen nyimak, dengerin kalau ada ibu-ibu ngomongin orang. Tapi dia nggak ngomong, tapi dia masih nimbrung, masih gabung. Kira-kira dia nyesal atau tidak? Tidak. Menyesal itu harus ada di hati orang yang menyesal, sedih dan benci. Makanya Nabi alaihi salam mengatakan, "Wa ayyaqra ayyauda fil kufur kama yaqra ayyuqdhafa finnar." Seorang yang akan merasakan manisnya iman, dia harus membenci kekufuran
seperti benci dilempar ke dalam neraka. Jadi syarat untuk menyesal, dia harus membenci perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Itu syarat menyesal. Kita taubat. Dari mana contohnya? Dari mana contohnya? Dari mana? Yang biasa ibu-ibu lakukan? Menunda-nunda sholat sampai mau habis waktunya. Nah, kita tidak dikatakan menyesal sampai benci setiap ada orang yang kalau mau sholat sudah mepet betul waktunya. Benci saya. Dan itu kita lakukan. Ya. Kita dimana kita marah sama anak yang berani sholat, ternyata waktunya sudah hampir habis. Karena kita benci. Nah, itu berarti kita menyesal. Menyesali perbuatan kita dulu di masa remaja, karena kita sering begitu dulu. Ya, jadi taubat itu artinya menyesal. Apa arti menyesal? Sedih bercampur benci. Kalau tidak ada rasa sedih setelah melakukan kesalahan, dia tidak menyesal. Tapi sedih saja tidak cukup, dia harus benci. Seorang wanita dulu suka mengumbar aurat, tidak pakai kerudung misalnya. Rambutnya terbuka, terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Lalu dia menyesal, ya pakai kerudung deh. Tapi ngelihat wanita yang rambutnya bagus terbuka, bagus ya. Kalau saya dulu rambutnya kayak gitu tuh. Tidak ada rasa benci setiap wanita yang tidak pakai kerudung, berarti belum menyesal kita. Menyesal itu harus sedih dan benci. Kita dulu sering pakai tank top. Lalu setelah kita menyesal, kita hijrah, kita lihat ya ada model baru tank topnya nih. Saya belum nyobain, berarti belum menyesal. Tapi kalau kita taubat, artinya setiap ada wanita yang membuka aurat, kita marah, kita benci. Cuma dalam hati, itu namanya menyesal. Bisa dipahami arti taubat? Baik. Sekarang kita bahas hubungan antara ketiganya. Apa hubungan antara syukur, sabar, dan taubat? Ibu mau lagi? Oh iya, kan penekanannya penyesal tadi. Kalau ada tambahan ya berarti apa namanya? Berarti ini bonus, Bu ya. Apa yang ketiga? Ketiga adalah berjanji, al-azm, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, ikhla tadi, yaitu membenci. Ditekankan lagi, menyesal, berjanji tidak mengulangi, kemudian ikhla apa? Membenci secara total. Ikhla. Ikhla itu kalau kita cabut pohon sampai ke akar-akarnya. Susah kita mencabut rasa cinta kepada maksiat kecuali dengan membenci. Yang terakhir yaitu ketika kesalahan kita terkait dengan hak manusia. Maka kalau kehormatan yang kita cederai, maka kita harus meminta maaf. Tetapi kalau haknya yang kita ambil harus dikembalikan. Itu 5. Ikhlas, menyesal, berjanji tidak mengulangi, kemudian membenci, kemudian yang terakhir segera menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Segera, itu cara bertobat pada Allah. Ya, cara bertobat pada Allah. Karena banyak orang yang kadang-kadang berbuat atau melakukan kesalahan terkait hak manusia, lalu dia bertobat. Misalnya dia pernah menghina orang, dia pernah berhutang tidak bayar. Dia berpikir dengan dia mohon ampun kepada Allah, dosanya diampuni. Tidak. Kalau kita pernah menghina orang lain, nah ini nih, ketika Ustadz bicara, ada yang ngobrol, kalau Ustadz marah, berarti Ustadz masih sabar. Jangan dinasihati sabar, karena masih sabar. Cuma saya belum negor nih, masih 2 kali ini. Ya, jadi ketika
Aduh, jadi lupa nih ngomong apa nih. Bukan. Apa tadi? Ya. Jadi, apa namanya? Ya, ketika seorang telah menghina orang lain, ya, lalu dia menyesal, tapi enggan minta maaf, gengsi, dia belum bertobat. Cara tobat melecehkan kehormatan orang dengan meminta maaf, tapi dia malu, dia gengsi. Tapi ya Allah, maafkan diriku ya Allah yang telah menghina. Gak bisa. Selama kita tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan, kepada korban penghinaan kita, selama itu kesalahan kita tidak dimaafkan oleh Allah. Dan dia masih punya hak untuk menuntut kita. Makanya para jamaah, hak orang lain, kesalahan manusia, ya, kesalahan kita terhadap manusia itu lebih berat dibanding kesalahan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pasti memaafkan. Sementara manusia belum tentu memaafkan. Ini beratnya di situ. Beratnya kesalahan kita terhadap manusia itu dunia akhirat. Di dunia belum tentu dia memaafkan. Sudah minta maaf aja nggak dikasih maaf. Makanya kita jangan memikirkan ibadah aja. Orang baik itu bukan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang rajin ngaji. Orang yang beribadah itu, orang yang baik itu, dia tidak pernah bermasalah dengan orang. Itu orang baik. Makanya Nabi memberikan standar orang baik itu, yaitu apa? Yang tidak pernah bermasalah dengan lisan dan tangannya untuk menyakiti orang lain. Itu standar kebaikan. Al-musliman salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang baik itu orang yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Itu standar kebaikan. Kenapa? Karena kesalahan sama orang lain itu lebih berat. Mencabut keberkahan, menimbulkan malapetaka. Apa kata Allah surah Asy-Syura 30? Semua masalah yang menimpamu dalam hidupmu itu karena dosamu sama manusia. Adapun dosamu kepadaku lebih banyak aku maafkan, kata Allah. Asy-Syura 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kalau Anda mengalami masalah rumah tangga, itu karena dosamu sama siapa? Kayak mungkin sama orang tua, sama tetangga, sama temen. Asy-Syura, ya, bukan Asy-Syu'ara, beda lagi. Semua masalah yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu disebabkan oleh kesalahan kita kepada manusia. Makanya supaya tidak ada malapetaka, musibah yang menimpa hidup kita, kalau kita melakukan kesalahan sama orang lain, segera memohon maaf, segera selesaikan. Makanya kita nggak usah khawatir, Bu, kalau kita dzalimi. Allah hadir, ya, untuk menolong kita dan menyelesaikan orang yang zalim itu. Insya Allah, kalaupun kita tidak, ya, dikembalikan harta kita, coba aja lihat nanti. Orang yang bermasalah dengan orang pasti akan lebih banyak sekali masalah dalam hidupnya. Ditambah yang kedua, akhirat lebih parah lagi. Dan itu yang disebut oleh Nabi alaihissalam orang yang bangkrut. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala haji, dia bawa pahala umroh, dia bawa pahala puasa Ramadan. Pada saat dia akan melangkah ke surga, ditahan oleh Allah. Padahal dia sudah akan masuk surga. Kenapa? Karena urusan dia dengan manusia belum selesai di dunia. Ternyata apa? Kata Allah, kamu tidak bisa langsung masuk surga karena kamu harus selesai menyelesaikan urusan dengan manusia. Lalu Allah katakan, ya, wahai orang-orang yang pernah disakiti, datang. Temui ini, orang ini sudah ada depan pintu surga. Kalau kalian ingin menuntut, tuntut dia sekarang. Datanglah mereka. Ada dulu mungkin mantan pembantunya, ya Allah, saya sakit, bertahun saya kerja sama dia, saya dihina, dibilang miskin, dibilang ini, itu, ya Allah, saya simpan dendam saya, ya Allah. Sekarang saya nuntut. Kata Allah, kamu ingin menghina dia? Tidak. Saya tidak mau menghina dia. Saya ingin sholatnya diambil, pahala sholatnya semua. Semua pahala sholat diambil. Padahal si pembantu itu hanya dihina.
Si ibu ini sholat puluhan tahun diambil oleh pembantunya pahalanya. Padahal yang paling berharga pada saat di akhirat pahala. Untuk masuk ke surga, untuk naik derajat surga pahala. Diambil pahala sholat, bayangkan. Datang lagi orang yang pernah dirugikan. Ya Allah, dulu saya pernah bantu dia, saya kasih utang, dia nggak bayar-bayar. Saya kejar, saya bayar, saya tagih, selalu jawabnya tar. Datang lagi sok, tar sok. Jadi saya, ya Allah, pada waktu itu saya butuh, tapi padahal dia punya uang, tapi nggak mau bayar. Kata Allah, kamu ingin dibayar utangmu sekarang? Tidak ya Allah, saya nggak butuh dinar wala dirham. Saya nggak butuh uangnya. Saya mau pahala puasa Ramadannya diambil, Bu. Semua pahala puasa Ramadannya sekian tahun diambil. Makanya jangan merasa hebat kalau kita baik dengan kebaikan dan ibadah kita. Orang yang baik itu, dan insya Allah baik di akhirat juga, yang tidak bermasalah dengan orang lain, itu baru baik. Karena orang yang tidak bermasalah dengan orang lain, ya mungkin ibadahnya tidak terlalu maksimal, kesalahannya sama Allah juga cukup banyak, masih berpotensi untuk dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kesalahan sama manusia, Allah tidak bisa intervensi. Hati-hati. Apa yang membuat kita bisa tidak bermasalah dengan orang? Jaga lisan dan jaga tangan. Kalau kita mampu menahan lisan kita dan tangan kita dari menyakiti orang lain, insya Allah untuk hal yang lain kita bisa mampu menahannya, lebih mampu kita kendalikan. Ya, nah, sekarang kembali lagi tentang hubungan antara syukur, sabar, dan taubat. Ingat Ibu, yang ngobrol tidak boleh bicara. Adab majelis ilmu selama masih berlangsung, diam, silent. Biar Ustadz yang ngomong. Setelah Ustadz selesai bicara, tanya jawab, silakan Ibu bicara. Apa hubungannya? Baik, pertama, syukur itu tujuan. Dialah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu syukur. Makanya manusia dilahirkan ke dunia, dihadirkan ke dunia untuk bersyukur. Kenapa Allah utus Nabi? Untuk membimbing manusia kepada syukur. Kenapa Allah turunkan ajaran Islam? Untuk membuat manusia bersyukur. Dulu pada masa agama Yahudi membuat pengikutnya bersyukur. Dulu pada masa Nasrani, sebelum diutusnya Nabi, agama Nasrani membuat pengikutnya bersyukur. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW dengan Islam, gak bisa manusia bersyukur kecuali melalui agama Islam. Makanya kalau kita ingin bersyukur, kita harus melalui agama Islam. Itulah maksud firman Allah Azza wa Jalla. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, Allah tidak akan menerimanya. Itulah firman Allah Jalla wa Ala. Inna ad-dina 'indallah Islam. Sesungguhnya orang yang Allah ridhai, sesungguhnya agama yang Allah terima, Allah ridhai hanya Islam. Kenapa Allah hanya meridhai Islam? Karena jalan menuju syukur hanya melalui jalan Islam, yang disebut dengan siratul mustaqim. Islam lahir dan batin. Lahir aja nggak cukup. Kalau kita hanya lahir saja, namanya munafik. Islam lahir dan batin. Apalagi syukur itu amalan hati. Kalau kita bersyukur kepada Allah tidak dengan hati kita, hanya dengan lisan dan amal, dengan perbuatan, belum bersyukur. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, lisan dan qalban syakira, bersyukur itu harus dimulai dari hati. Kalau tidak dimulai dari hati, dengan selalu mengakui nikmat Allah, tidak ada syukur.
maka kecenderungan kita kepada kufur lebih besar. Karena kita memulai syukur tidak dari hati. Ibda minal qalb, mulailah bersyukur kepada Allah dari hati. Karena Nabi menisbatkan syukur kepada hati, bukan kepada lisan dan bukan kepada amal perbuatan. Kata Nabi alaihissalam, maukah kalian aku beritahu orang yang sempurna hidupnya, dunia akhirat? Lalu sahabat, apa itu ya Rasulullah? Yang punya 3. Yang pertama, kata Nabi alaihissalam, dia punya hati yang bersyukur. Lihat, Nabi katakan apa? Qalban syakira, dia memiliki hati yang bersyukur. Padahal bersyukur dengan lisan bisa, alhamdulillah kan bersyukur. Berarti syukur itu dari hati. Qalban syakira. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang selalu memuji dan berzikir kepada Allah. Lisan yang selalu zikir di sini maknanya memuji Allah. Kalau memang dalam keadaan mendapatkan nikmat, kita puji Allah. Kalau Allah dihina, kita tasbih kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita melihat keagungan Allah, Allahu Akbar. Jadi, zikir yang sesuai dengan keadaan. Lisan kita selalu memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah sesuai dengan keadaan. Itu namanya lisan yang berzikir. Yang terakhir yang membuat hidup kita sempurna, mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat, memiliki pendamping hidup yang soleh atau solehah. Besar sekali manfaat dan peranan pendamping hidup yang soleh atau solehah. Ya, ini 3 hal yang harus dimiliki seorang ingin bahagia dunia akhirat. Jadi syukur itu tujuan. Kenapa kita sholat? Untuk bersyukur. Kenapa kita zakat? Untuk bersyukur. Kenapa kita puasa Ramadan? Untuk bersyukur. Jadi semua ibadah yang Allah syariatkan, orientasinya syukur. Dalilnya, Allah katakan, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Maknanya apa? Beribadahlah kamu. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Tapi tujuannya untuk bersyukur. Makanya setiap ibadah yang kita kerjakan, sholat, harus ada 2 rukun syukur. Agar orientasi ibadah kita, tujuan ibadah kita kepada syukur. Kita sholat, harus ada tuh 2 rukun syukur. Apa itu? Ikhlas. Dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Makanya sholat kita tidak akan pernah mengantarkan kita kepada syukur kalau kita sholat bukan karena Allah. Supaya sholat kita mengantarkan kita kepada syukur, kita harus sholat karena perintah Allah. Yang kedua, harus mengerjakan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang mengerjakan sholat tetapi asal-asalan, jauh dari contoh Nabi alaihissalam, tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka salatnya akan membuatnya terseok-seok menuju syukur. Makanya Nabi sampai turun tangan dengan mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sampai begitu Nabi alaihissalam. Ya. Jadi syukur tujuan. Makanya ibadah kita kepada Allah harus ibadah yang mengandung syukur, yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ibu mau dengan pakaian ibu membuat ibu semakin bersyukur, maka cara ibu berpakaian harus karena Allah. Berhijab syar'i, berpakaian syar'i harus karena Allah, bukan karena supaya suami semakin sayang. Tidak boleh. Supaya saya lebih terjaga kehormatan saya. Tidak. Berhijab syar'i, berpakaian syar'i karena Allah. Supaya pakaian syar'i kita membuat kita semakin bersyukur. Setiap amal yang dilakukan karena Allah, setiap amal yang sesuai dengan contoh Rasul, luar biasa. Implikasinya, dampaknya apa? Akan mengantarkan kita kepada syukur. Makanya Nabi, tahajudnya luar biasa.
Karena beliau tahu bahwa itu beliau jadi contoh. Makanya tahajud beliau tidak seperti tahajud yang lain. Sampai bengkak kakinya, sampai pecah kakinya. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan tahajud berlebihan seperti ini? Bukankah Allah telah menghapus semua dosamu? Bukankah Allah telah menjamin surga bagimu?" Apa kata Nabi alaihissalam? "Saya sadar betul bahwa saya tahajud dengan cara yang menurut orang adalah cara yang berlebihan. Tapi saya ini contoh. Saya ini suri tauladan. Karena Allah menjadikan syarat bersyukur, ikhlas, dan mencontoh beliau. Makanya beliau katakan apa? Saya melakukan tahajud seperti ini karena saya contoh, karena saya ingin bersyukur. Lihat, Nabi mengerjakan tahajud tujuannya agar beliau bersyukur. Jadi, berbuat baiklah para jamaah karena perintah Allah, ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Itu dijaga dua itu, karena dengan kebaikan kita yang memenuhi dua syarat tadi akan membuat kita meningkat rasa syukurnya. Kalau sudah sampai syukur, insya Allah para jamaah, orang yang sudah bersyukur, yang memisahkan kita dengan surga cuma kematian. Di depan matanya sudah ada surga. Bahkan alam kubur menjadi muqaddimah, kata pengantar surga. Pernah mendengar bagaimana kondisi alam kubur bagi orang yang bersyukur, wafatnya dalam keadaan syukur? Wallahi nikmat. Bahkan malaikat maut ketika akan mencabut orang yang bersyukur, dia tidak kasar. Dia tidak mencabut dengan penampilan menyeramkan. Bahkan dia mengingatkan kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Malaikat maut loh. Ibu atau bapak, ibu itu orang baik. Ibu ini adalah seorang yang bersyukur. Itu malaikat maut sampai bilang begitu. Allah sudah menyiapkan surga bagimu. Absyiri, kabar gembira bagimu. Jadi diterangkan, dikasih kabar gembira oleh malaikat maut. Ibu punya hati yang bersyukur, tenang. Ibu tidak akan sengsara setelah ini. Setelah ibu meninggalkan dunia, ada kebahagiaan yang hakiki di sana. Keluarga yang akan ditinggalkan, serahkan kepada Allah, titipkan kepada Allah. Awalnya berat untuk berpisah dengan dunia, tapi apa? Setelah oleh malaikat maut diberi kabar gembira, ya Allah rindu kepadamu, Allah menantimu, akhirnya mendengar ucapan malaikat maut yang tidak akan pernah bohong. Apa dia bilang? Saya ikhlas, saya siap. Diambil roh saya, ambil seperti mengambil rambut dari tepung terigu, sangat lembut sekali. Kata Nabi alaihissalam, perumpamaan seorang yang bersyukur ketika dicabut nyawanya seperti mengambil sehelai rambut dari tepung terigu. Diambil, lalu Nabi bersabda, "Man ahabballah liqa'a, ahabballah liqa'ah." Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Itu pada saat orang yang bersyukur akan dicabut nyawanya. Di saat itu dia, "Ya Allah, saya rindu kepadamu ya Allah." Lalu dicabut nyawanya. Sampailah dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat maut tugasnya hanya mencabut. Setelah itu ruh, mudah-mudahan itu ruh kita insya Allah, dibawa oleh malaikat yang bawa kain dari surga, lalu dibawa ke langit menghadap ke Allah. Sampai dikembalikan ke kubur, lalu kata Allah Jalla wa'ala, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum, ya, setelah ditanya oleh Munkar Nakir tentunya. Karena malaikat maut pun, malaikat Munkar Nakir menghampiri orang yang meninggal dalam keadaan buah hati yang bersyukur, dia tidak langsung membangunkan, tapi dibangunkan orang yang mati dalam keadaan buah hati yang bersyukur. Dibangunkan oleh siapa? Dia pada saat akan ditanya oleh Munkar Nakir, dibangunkan oleh amal solehnya. Ditepuk pipinya begini, bangun, bangun, bangun. Kaget dia, siapa Anda? Saya amal solehmu. Saya amal solehmu, bangun. Kabar gembira, ibu orang baik, ibu orang soleh, ibu sampai meninggal bawa hati yang bersyukur.
Gak usah takut, gak usah khawatir. Sebentar lagi ada malaikat munkar nakir akan mendatangimu. Dan dia akan bertanya dengan sopan. Datang malaikat maut, malaikat munkar nakir. Dia bilang apa? Maaf saya mengganggu, maaf kami mengganggu. Itu kata-kata dia. Maaf kami mengganggu. Kami tahu kamu bisa jawab, tapi diperintah Allah untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, jawab saja. Setelah itu kami undur diri. Setelah dia menjawab pertanyaan munkar nakir, apa? Dikatakan kepada si mayit itu, tidurlah kamu seperti tidur pengantin baru. Nim naumatul arus. Jadi dari sejak dia ditanya oleh munkar nakir tidak bisa jawab, disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Bukan pengantin baru yang dari pagi sampai malam ya, walimahnya kecapean gitu. Jadi pengantin baru yang nikahnya di gedung, yang sebentar doang. Udah gitu penuh dengan kebahagiaan, ya kan? Yang tamunya nggak tahu banyak, berdiri lagi salaman, nggak, itu bukan pengantin itu. Pengantin ya pada saat mau istirahat berdua dengan suaminya, suami dengan istrinya, itu betul-betul bahagia. Ini malam pengantin baru yang sangat sakral, sangat membahagiakan dan sangat berkesan. Sebelum dia tidur, Allah katakan, hei fulan atau hei fulana, sebelum kamu tidur, kamu lihat taman surga. Diperlihatkan kuburannya diperluas oleh Allah sejauh mata memandang, semuanya taman. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan kuburan taman surga. Dari taman surga, aroma surga sampai ke kuburannya. Itu aroma wanginya. Ya Allah, ini wangi apa? Kata Allah, itu wangi tempat tinggalmu nanti di surga. Lihat, orang yang meninggal membawa hati yang bersyukur, sebelum masuk surga sudah dikasih muqaddimah. Makanya para jamaah, beribadahlah kepada Allah yang membuat kita bersyukur. Itu syukur. Sekarang sabar dan taubat. Sabar bukan ibadah tujuan. Paham? Bukan ibadah tujuan. Jadi kita sabar bukan untuk sabar. Kita sabar agar kita bersyukur. Makanya orang yang paling sabar, dia akan menjadi orang yang paling bersyukur. Para jemaah sekalian, ibadah terbaik yang akan membuat kita bersyukur kepada Allah itu sabar. Maka Allah Jalla wa'ala berbicara tentang sabar, keutamaannya, bicara tentang perintahnya, larangan dari hal-hal yang bertentangan di Al-Quran. Begitu pentingnya sabar. Begitu besarnya manfaat sabar, ya, dan hubungan sabar dengan syukur. Jadi orang yang paling bersabar, dia adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kenapa sabar bukan tujuan? Karena orang sabar itu hanya di dunia saja. Kita tidak membutuhkan sabar, kita tidak perlu sabar kalau kita sudah wafat. Tapi bersyukur terus. Kalaupun kita sudah meninggal, nanti di dalam kubur kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Syukur dengan lisan dan hati. Diberi nikmat oleh Allah, diperlihatkan taman surga. Indah sekali Allah. Itu untukmu, bonus. Coba kamu lihat, itu tempat tinggalmu di surga, itu tempat tinggalmu neraka. Jadi setiap dari kita, di Allah siapkan coupling surga dan neraka. Makanya kata Nabi, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia jualan sama Allah. Fabai'un nafsa, lalu dia yang menentukan nasibnya. Kalau dia beriman dan beramal saleh, berarti dia beli coupling surga dan ditambah lagi, Allah saya beli lagi. Kenapa? Dia jual couplingnya di neraka untuk nambah coupling di surga. Itu. Tapi kalau dia kufur dan beramal maksiat, berarti dia jual couplingnya di surga untuk menambah coupling di, itu kata Nabi. Setiap manusia selama dia hidup, dia sedang berjual beli dengan Allah. Berjual beli coupling. Jadi kita jualan sama Allah, tergantung kita beli jual apa. Kalau kita beli, ya beli rumah, istana di surga dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Tapi kalau kita tidak beriman dan beramal soleh, artinya kita sedang menjual jatah kita di surga untuk membeli
Kapling dan perumahan, rumah lagi atau istana, apapun itu di neraka, kita beri lagi. Jadi tambah luas, artinya tambah sadis adabnya. Pedih. Makanya azab yang terima oleh orang kafir sudah sangat pedih sekali. Kata Nabi alaihissalam, azab siksa neraka yang paling ringan dialami oleh Abu Thalib. Karena dia tidak punya iman sampai dia mati. Dia menempati permukaan neraka jahanam. Dasar kafir tinggal di kerajaan. Tapi Abu Talib, Allah menggunakan permukaan neraka. Setiap sentuh oleh neraka yang terbakar hangus otaknya. Setiap hari begitu. Setiap kakinya disentuh oleh api, terbakar hangus otaknya. Terbakar hangus otaknya. Karena kemampuan neraka jahanam tidak hanya membakar kulit, bahkan membakar hati. Hatinya dibakar. Makanya siksa neraka, siksa lahir batin. Siksa lahir batin. Beda kalau fisik, kalau musibah dunia. Lebih banyak ke fisik, bukan ke batin. Selama dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting para jemaah sekalian. Jadi kita sabar agar kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Makanya karena sabar ini ibadah yang mengantarkan kita kepada syukur, makanya sabar tidak mudah. Begitu beratnya sabar, sampai Allah beri pahala sabar, tidak terhitung jumlahnya. Ada dua ibadah yang tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Dua amal ibadah yang mengetahui pahalanya hanya Allah, yaitu ibadah sabar dan ibadah puasa. Kenapa sabar begitu besar pahalanya? Karena berat. Dan sabar itu bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah. Sabar maksud harus tiga. Sabar dalam ketaatan. Sabar dari maksiat. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Orang hanya sabar dari musibah. Sabar. Sabar itu belum dia kepada syukur. Sabar yang mengantarkan seorang kepada syukur, yaitu tiga macam sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan contohnya, sabar untuk ikhlas. Sabar untuk bertauhid kepada Allah. Sabar untuk selalu mencontoh Rasulullah SAW. Sabar untuk selalu mencukupkan diri dengan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dia. Menjauhkan diri dari syirik, dari perkara-perkara yang baru dalam agama, menjauhi hal-hal yang haram. Dia sabar. Maka sabar yang seperti ini akan mengantarnya kepada syukur. Para jamaah, kita hanya diminta sabar selama kita hidup di dunia. Sebab kalau kita sudah wafat, kita tidak akan diminta oleh Allah untuk sabar. Jadi sabar yang mengatakan syukur ada tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Jadi seluruh kata sabar di Al-Quran hadis maknanya tiga macam sabar itu. Lalu nanti ada namanya taubat. Kenapa taubat harus ada pada kehidupan seorang muslim, harus melekat? Karena taubat juga sebab syukur. Orang yang meremehkan taubat, orang yang menjaga jarak dari taubat, akan bermasalah syukurnya kepada Allah. Mari kita bahas betapa besarnya peranan taubat, betapa besarnya pengaruh taubat terhadap syukur. Mari kita bahas dan kita analisis, Ibu. Nabi alaihi salatu wassalam bertobat pada Allah dalam sehari berapa kali? 70 atau 100. Pertanyaan, Nabi punya dosa atau tidak? Nabi punya dosa atau tidak? Tidak punya. Kalaupun ada kesalahan kecil lalu Allah segera ingatkan. Artinya secara umum Nabi tidak punya dosa. Tapi kenapa taubatnya 100 kali? Kenapa Nabi tidak punya dosa tapi taubatnya sampai 100 kali?
Karena Ibu jangan asal jawab, nanti saya cecar loh Bu. Saya tanya terus sampai jawabannya terarah Bu. Awas, jangan bicara kecuali sudah yakin nggak jawabannya. Yakin jawabannya? Saya tunjuk, saya kejar Bu nanti sampai betul-betul paham. Saya tanya Bu, kenapa Nabi alaihissalam taubatnya 100 kali padahal beliau tidak punya dosa? Baik, Ibu saya cecar Bu ya. Sekarang saya tanya Bu, Nabi tidak punya dosa, tapi yang jawab tadi siapa? Ibu kan? Nah, Nabi tidak punya dosa, tapi taubat kepada Allah 100 kali. Logikanya, yang taubat itu yang punya dosa. Kalaupun taubat sekali aja cukup, ini 100 kali. Apa maknanya itu? Maknanya karena rasa bersyukur sekali bahwa Nabi tidak mempunyai dosa. Jadi karena Allah sudah menghapus. Nabi tidak punya dosa. Jadi bersyukur. Berterima kasih sekali gitu. Jadi karena Mahmudah udah nggak ada, saya berterima kasih sekali. Jadi sebetulnya maaf Bu, Ibu sebetulnya sedang jawab atau sedang cerita sih Bu? Jadi gini, Nabi itu tidak punya dosa, tetapi beliau banyak bertaubat pada Allah. Beliau ingin mengajarkan kita, taubat itu bukan hanya menyesal atau meninggalkan dosa, bukan. Jadi taubat itu, kan beliau itu kan orang yang bersyukur. Orang yang paling bersyukur sedunia, Rasulullah SAW. Lalu beliau jelaskan nih, caranya begini. Saya kan gak punya dosa, tapi saya banyak taubat. Berarti orang yang bertaubat itu akan dibuat oleh Allah menjadi yang bersyukur. Bukan karena alhamdulillah saya bersyukur nggak dikasih dosa. Bukan gitu. Jadi orang yang banyak bertaubat akan Allah gerakkan hatinya, akan Allah mudahkan jalannya menjadi hamba yang otomatis itu. Syaratnya jangan menjauhi taubat. Makanya ada seorang public guru tanya, ada rencana menikah lagi? Kayaknya enggak deh. Oh gitu. Kalau pacaran mungkin. Lah, tapi pengen punya anak lagi? Bisa, tapi saya nggak mau rumah tangga. Loh, kan nggak boleh dalam agama. Pak, saya nggak butuh agama, saya butuh kesenangan dan kepuasan. Bener nggak begini? Bener atau tidak? Orang yang begitu, dia punya duit, tapi dia tidak punya kebahagiaan. Karena bahagia itu hanya dengan bersyukur pada Allah. Bersyukur itu dengan hati. Kok tahu dia tidak bersyukur? Ya, karena dia ingin hidup sesuai dengan aturan dia. Karena ditanya, kamu ingin menikah? Enggak, nggak mau lagi. Saya nggak mau rumah tangga. Terus, pengen punya anak? Mungkin. Tapi tidak melalui rumah tangga. Pusing. Lalu apa? Dia trauma dengan pernikahan. Dia ingin punya anak, tapi tidak melalui pernikahan. Dia ingin berhubungan, tapi tanpa melalui ikatan nikah. Terus apa? Dia bilang, saya nggak peduli omongan orang. Karena orang tidak tahu apa yang membuat saya bahagia. Saya bilang, itu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan tidak lepas dari syukur. Kok tahu saya tidak bersyukur? Karena Anda jauh dari taubat. Harusnya Anda taubat, hentikan zina. Itu zina namanya. Gitu. Bersyukur kepada Allah harus dilandasi oleh dua, sabar dan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali kepada Allah dengan meninggalkan apa yang dibenci Allah, itu taubat. Kembali kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah benci. Itu. Kalau dia tidak meninggalkan apa yang Allah benci, dia tidak bertaubat. Karena hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah benci. Nah, ini pembahasan yang kedua. Terakhir, apa sebab syukur kepada Allah? Apa sebab sabar? Apa sebab taubat? Para jamaah sekalian, sebab syukur, para jamaah sekalian, syukur itu, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala adalah cinta kepada Allah yang dipadukan dengan taat kepadanya. Jadi yang namanya syukur
adalah syukur hati, yaitu cinta kepada Allah, dan dipadukan dengan taat, yaitu amal. Menjalankan semua yang diperintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kalau cinta kita kepada Allah berpadu dengan amal atau taat, ingat taat itu artinya amal. Orang taat, tandanya apa? Sholat. Kalau dia hanya hati, belum taat. Taat itu amal yang terlihat, yaitu dari sholatnya. Jadi kita bisa mengukur kesolehan seorang, ketaatan seorang dari amal yang terlihat, yaitu sholat. Ketika seorang muslim cinta kepada Allah lalu dipadukan dengan taat kepada Allah, ini namanya syukur. Makanya senantiasa Allah Jalla wa'ala mengkaitkan syukur dengan amal. Jadi kalau orang bersyukur harus dengan amal. Amal. Misalnya, alhamdulillah saya bersyukur. Ya, alhamdulillah walaupun orang tua saya berbeda keyakinan, tapi saya milih Islam. Alhamdulillah saya bersyukur dikasih istri yang soleha, dikasih anak yang sehat, pinter. Terus Anda sholat? Ya enggak sih. Ya kan sholat kan masing-masing. Sebelum Anda sholat, selama Anda tidak sholat, Anda belum bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya dikasih rezeki, karir yang bagus, anak-anak juga mandiri, alhamdulillah. Rumah ada, kontrakan ada, jadi saya hidup seadanya. Apa aja ada maksudnya. Terus Anda sholat. Ya kan sholat, kan berbuat baik kan bisa dengan cara yang lain, bisa zakat, bisa sedekah. Kira-kira benar atau tidak? Selama Anda belum sholat, Anda belum baik. Karena yang berhak menilai orang itu baik siapa? Allah, bukan manusia. Karena dari sholat, disitulah mulai kebaikan dia. Kebaikan hatinya, kebaikan akhlaknya. Dan hati manusia nanti dibolak-balik oleh Allah untuk menilai dia menjadi baik. Karena sholatnya. Kunci kebaikan itu sholat. Makanya Allah berfirman, inna sholata tanhal fahsya wal munkar. Makanya Allah pertama kali menghisap orang itu bertanya tentang sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, rusak seluruh amalannya. Jadi orang itu kalau ingin bersyukur, ya sholat. Bukan yang lain. Yang lain kan ikut, itu cabang yang lain itu. Zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, menyantuni yatim, membantu du'afa, fakir miskin, itu cabang dari sholat. Kalau ada orang bermasalah akhlaknya, pasti bermasalah sholatnya. Kalau orang bermasalah muamalannya, pasti bermasalah sholatnya. Semua amal yang bermasalah, akar masalahnya di sholat. Tapi dia sholat, Ustaz, iya karena gak khusyuk. Ya tapi sholatnya nggak seperti sholat Rasulullah SAW. Hayal beriksa, pasti ada masalah pada sholatnya. Sehingga akhlaknya bermasalah, muamal dia bermasalah, rumah tangganya bermasalah. Karena masalahnya di sholat. Jadi syukur. Sebabnya adalah cinta kepada Allah. Yang dipadukan dengan taat. Kalau ini sudah kita jaga, cinta kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah Jalla wa'ala? Yang pertama, kita harus lebih mencintai Allah daripada anak kita, cucu kita. Selama kita masih sayang anak kita, masih lebih menyayangi cucu, maka sulit kita untuk bersyukur pada Allah. Karena syukur itu cinta kepada Allah. Jadi kita harus lebih mencintai Allah daripada anak cucu kita. Itu syarat bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika kita mencintai selain Allah, mencintai anak, mencintai cucu, mencintai suami, mencintai orang tua, mencintai harta, cinta kita kepada selain Allah berdasarkan perintah Allah. Jadi jangan mencintai anak karena dia buah hati kita. Jangan mencintai cucu karena dia cucu kita, keturunan kita, ya, penyegar mata kita. Ini masalah nanti. Akan bermasalah syukur kita kepada Allah. Cintai anak, sayangi cucu karena perintah Allah. Yang memerintahkan kita sayang anak siapa? Allah. Sayangi orang tua bukan karena orang tua yang telah berjasa dalam hidup kita, yang banyak memberikan kebaikan. Bukan. Sayangi orang tua karena perintah Allah. Yang ketiga, agar hati lebih sayang Allah, lebih cinta Allah, kita harus membenci semua yang Allah benci.
dan mencintai semua yang Allah cintai. Membenci semua yang Allah benci dan mencintai semua yang Allah cintai. Itu syarat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau ditanya, kenapa babi haram? Kenapa babi haram? Kan enak. Kalau misalnya terbukti tidak ada cacing pita karena dimasak dengan kepanasan yang dengan suhu yang paling tinggi membuat cacing pita mati, terus apa yang membuat kita nggak boleh lagi untuk makan babi? Allah perintahkan makan babi? Nggak begitu jawabannya, Bu. Jawaban orang bersyukur gini, kenapa saya walaupun dia sudah dimasak yang membuat cacing pitanya mati, saya tetap tidak makan babi? Karena Allah tidak suka saya makan babi. Selesai. Itu bahasa orang yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah tidak suka. Gitu ya. Kalau Allah sudah tidak suka, selesai. Di situ kita belajar untuk melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Betul. Makanya selalu Allah mencintai ini, Allah suka ini. Misalnya banyak ngomong, innallaha kariha lakum thalatha qila wa qal. Mudah menerima informasi dari orang-orang muslim tanpa cek dan recheck. Itu Allah nggak suka. Harus ada tabayyun namanya. Tatsabbut, konfirmasi. Jangan menerima informasi dari sepihak. Harus menerima dari dua pihak atau cek. Nah, segala yang dibenci Allah, jauhi. Segala yang dicintai Allah, kerjakan. Itu cara agar hati semakin sayang kepada Allah. Taat, bagaimana kita bersyukur? Yaitu taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Meneladani Rasulullah. Karena taat yang berorientasi syukur atau bukti syukur adalah taat yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian taubat dan sabar. Apa sebabnya? Sabar. Kuncinya adalah sabar dalam ketaatan. Kita tidak akan bisa sabar dari maksiat, kita tidak akan sabar dalam menghadapi musibah kalau kunci sabar, sebab sabar utama tidak kita pegang dan kita ambil, yaitu sabar dalam ketaatan. Apa itu sabar dalam ketaatan? Sabar untuk tetap ikhlas dan bertauhid kepada Allah. Makanya Allah jaga Nabi Yusuf dari Allah jadikan dia sabar dari maksiat, yaitu sabar dari zina. Kenapa? Karena dia sabar dalam ikhlas. Coba ibu lihat surat Yusuf. Bagaimana Allah melindungi Nabi Yusuf dari maksiat, yaitu zina. Karena Nabi Yusuf adalah seorang yang sabar selama ini dalam ikhlas. Jadi orang itu tidak dijaga oleh Allah dari maksiat karena selama ini dia tidak sabar dalam ketaatan. Jadi kunci ketaatan kepada Allah adalah sabar dalam ketaatan. Kunci sabar ya. Jadi kita bisa menjadi lebih baik karena ikhlas kita. Karena tauhid kita. Karena hidup kita sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Karena kita selalu menjaga dalam hidup kita segala apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab utama sabar. Sebab utama sabar adalah sabar dalam ketaatan. Fokus saja kita. Jadi gimana ya saya jadi kuat, tabah dalam menghadapi segala cobaan. Jangan bahas itu. Anda, Bapak, Ibu, pastikan ikhlas dulu. Kuatkan diri dalam ikhlas. Jaga tauhid. Jaga hidup ini sesuai dengan tuntunan. Pastikan hidup ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Cukupkan diri dengan apa yang dihalalkan Allah. Maka nanti muncul yang namanya sabar. Para jamaah, sabar itu bonus dari Allah, hadiah dari Allah. Allah beri sabar itu kepada orang yang ikhlas. Makanya kata ulama, sabar dan taubat buah ikhlas. Allah akan munculkan rasa sabar ketika kita ikhlas di saat menghadapi musibah. Dia tidak bisa dihadirkan secara tiba-tiba. Taubat. Orang segera bertaubat pada Allah. Begitu kuat kejiwaan bertaubat. Karena dia punya kekuatan ikhlas. Ingat para jamaah sekalian. Sabar dan taubat adalah buah ikhlas.
Makanya kita harus ikhlaskan diri kita. Orang yang ikhlas itu orang yang cinta Allah dan taat kepada Allah. Lihat Ali Imran 31. Tidak mungkin kita mencintai dan cintai Allah tanpa dua, ikhlas dan mengikuti Nabi SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikutiku, yaitu mengikuti Rasulullah. Kalau kalian sudah mengikuti Rasul, niscaya aku akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita untuk bersyukur, kita untuk bersabar, kita untuk bertaubat, syaratnya cinta Allah dan taat kepada Nabi SAW. Cinta Allah dengan ikhlas, tauhid, taat kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sebab syukur, sabar dan taubat adalah ikhlas, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita belajar agama tujuannya agar mengenal Allah. Kita ngaji seperti ini tujuannya agar lebih mengenal Allah. Makanya Allah katakan innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang berilmu itu, orang yang ngerti ilmu agama adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi tujuan kita belajar agama untuk mengenal Allah. Ujung dari mengenal Allah apa? Tauhid. Percuma kita mengenal Allah tapi tidak bertauhid. Makanya orang musyrik itu dikritik oleh Allah. Mereka mengenal Allah tapi tidak mau bertauhid. Aneh. Ya? Wal in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaqulullah fa anna tufakun. Kalau kalian tanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi kalau mereka disuruh beribadah nggak mau, kata Allah fa anna tufakun. Kok bisa mereka ya yang menjadi orang yang membohongi dirinya mereka sendiri? Fa anna tufakun, kata Allah. Jadi kita para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat diri kita, membuat hidup kita berwarna syukur, sabar dan taubat, maka fokus kita adalah belajar agama, mengenal Allah, kemudian bertauhid kepada Allah, kemudian kita sempurnakan tauhid kita kepada Allah dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah SAW. Semakin kita berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dalam hidup kita, semakin kokoh ikhlas kita, semakin kuat tauhid kita kepada Allah Jalla fi'ula. Demikian para ibu-ibu dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya juga saya harus segera ke acara berikutnya. Jadi tidak ada tanya jawab, juga tidak ada makan-makan bagi saya. Walaupun saya sudah ngeliatin dari tadi, mungkin dibungkus aja, dan mungkin saya hanya minum saja. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Apabila ada khilafan dan kesalahan yang kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.